untuk menuju ke akhir kegiatan kita nanti, yang acara untuk gelar karya bisa selesai, bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa ukur dari kegiatan. Nanti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta dan Bapak Ibu para peserta serta penyelenggara yang berbahagia. Setiap Senin beta hadir setiap acaranya. Kenapa? Beta melihat pergerakan di SD cepat ya melalui YPPM ini dibanding SD, SMP maupun PAUD ya. Nah untuk itu beta mendorong teman-teman YPPM. Terima kasih kemarin, mohon maaf beta tidak sempat hadir bergabung di hari Rabu ya. Rabu malam itu beta diperintah Kamis pagi segera berangkat ke Jakarta karena mewakili Pak Wali rapat dengan Dirjen, dengan Sekjen Kemendagri maupun Dirjen GTK ya, Kemendikbud terkait dengan percepatan peningkatan numerasi ini, sehingga tidak sempat kita bersama dengan teman-teman yang dari Kemendikbud berkunjung, padahal kita ingin berkunjung, ingin bertemu mereka. Tahun ketiga, kegiatan diseminasi workshop pembelajaran sharing session angkatan kedua pada hari ini Senin 10 April 2023 kita nyatakan dibuka secara resmi. Refleksi yang pertama, guru dapat memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran. Mengatasi pembahasan ini sebenarnya sudah dilakukan seperti mengikutsertakan guru dalam kegiatan pelatihan, workshop, webinar, ruling maupun daring, baik di tingkat sekolah, gugus, kecamatan. Yakni kemampuan berhitung masih sangat kurang. Upaya yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menerapkan berbagai macam game yang mungkin diminati siswa melalui aplikasi yang online. Sekolah, satu, mampu mewujudkan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan ramah lingkungan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini sebagai guru yang memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar? Tantangan apa saja yang tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kelasnya atau administrasi pembelajarannya, lalu membina guru yang tidak tertib administrasi secara personal, dipanggil satu-satu ke kantor dan dibina secara personal. Lalu memberikan arahan cara membuat administrasi yang benar kepada guru tersebut. Selanjutnya dampaknya apa? Dampaknya adalah guru jadi tahu kekurangannya tanpa merasa dipojokkan. Siswa terhadap siswa terkait metode pembelajaran untuk siswa yang berbeda-beda karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi penyerapan guru juga pasti memiliki proses yang berbeda. Mungkin diuraikan, lalu Bapak Ibu saya jelaskan. Ketika kita berbicara situasi atau kondisi, itu berbicara konteks sekolah kita, bukan hambatan. Ingat, beda tantangan dan hambatan. Tantangan itu adalah tuntutan. Ya, contohnya tadi pembelajaran diferensiasi. Tuntutannya apa? Ya, Iya, aksi dan tantangannya sudah. Situasinya saja yang agak sedikit ini, terlalu banyak. Iya, seperti itu. Lalu gunakan STAR, ya, supaya siapa yang terlibat, harus langkah-langkahnya seperti apa dan seperti apa itu, supaya jangan sulit. Tidak dimunculkan di situ, akhirnya agak bingung nanti ketika diatur oleh. Kemudian di SD kelas 45 pola layanan pembelajaran ini yang kenapa tidak ditekankan saja pada diferensiasi itu ya? Yang spesifikasi atau spesifik biar terukur karena memang operasionalnya itu. Iya, yang berikut di
SD Ahmad 5, SD Ahmad 7 masih banyak kegiatan yang saya tadi dengar Ibu Ina bilang juga bahwa belum terlihat dengan benar ya. Artinya makanya teman-teman bilang bahwa ini asli atau tidak ya teman-teman bikin juga. Ya. Dapat dikatakan dapat proses pembelajaran berlangsung monoton. Tantangan guru untuk gemar membaca dan mempersiapkan diri secara baik sebelum mengajar, dan mendorong guru untuk menciptakan kreativitas. Memperhatikan penjelasan guru. Guru tidak memfasilitasi peserta didik dengan buku teks siswa pada saat proses pembelajaran di kelas. Guru itu lebih semangat untuk belajar. Itu yang saya alami, sehingga saya coba sampaikan di hari ini. Namun belajar dan lebih mudah memahami apa yang dijelaskan. Situasi ini terlihat jelas karena masih ada guru yang tidak menggunakan alat peraga sesuai dengan materi. Kurangnya kemampuan guru dalam menguasai IT. Hal ini terjadi karena mungkin di sekolah kami kebanyakan guru-guru sudah sama. Masih saja ada pola-pola konvensional yang dipraktikkan sehingga pembelajaran menjadi monoton. Sekolah ukulele, yang kedua mengikuti lomba ukulele, dan yang ketiga mengadakan festival ukulele. Perpustakaan dan pojok baca itu juga betul-betul dijadikan tempat yang menyenangkan bagi semua pengunjung untuk menciptakan kondisi perpustakaan yang sering dikunjungi warganya. Ada berbagai cara yang harus dilakukan pengelola perpustakaan itu. Akan tercipta. Dengan demikian sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan judul memanfaatkan sudut baca SD Negeri 65 Ambon untuk meningkatkan budaya membaca siswa kelas 3. Atau aksi itu tidak menunjukkan bagaimana pemanfaatan PowerPoint, sementara judulnya itu tentang pemanfaatan PowerPoint. Ya, ini yang perlu diperhatikan, yang saya boleh beri masukan. Kemudian SD Negeri 2 HTW kecil ya, penggunaan IT dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan alat peraga. Ya, masih kondisi yang sama ya, tantangan masih menunjukkan situasi baik yang dipresentasikan kepada sekolah maupun guru. Nah itu, jadi fokus benar-benar antara situasi ya, terus tantangan. Berarti tantangannya itu ibu harus mampu mewujudkan guru profesional di bidang pengetahuan. Itu tantangan. Jadi tadi Pak Alfi bilang teman-teman rata-rata antara tantangan dengan situasi masuk keluar. Ya, saya bilang lagi, ingat di benak kita bahwa tantangan itu bukan hambatan, tapi tantangan itu ada tuntutan. Kita sebagai kepala sekolah dituntut untuk apa? Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin manajerial, ya kan kayak begitu. Ini mari kita lihat, karena pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk semua yang tadi kelihatannya itu masih dia belum tercover dalam apa yang disampaikan. Media digital ya, media digital ya. Ini lebih spesifik, banyak atau mau ambil apa. Jadi dipersempit lagi karena terlalu umum, luas. Nah, dipersempit lagi. Kemudian lagi tantangan itu masih bawa dia ke situasi. Bapak Ibu, beda tantangan dan kondisi sudah dijelaskan tadi kemarin. Masih ada sedikit itu. Literasi pada siswa. Nah, di mana ketika melihat kondisi kemarin masa pandemi 2 tahun ketika saya berpindah ke sekolah tersebut. Tantangan yang dihadapi yang pertama itu kurangnya pemanfaatan sudut baca di kelas. Yang berikut, masih minimnya kunjungan peserta didik ke perpustakaan sekolah. Jadi referensi. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Peran saya yaitu sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan tidak monoton dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi. Dan
Iya. Makanya kalau Pak Abi kemarin, kalau saya berkembang itu Pak Abi itu pertanyaan kemarin itu kalau ngomong jadi kaku semuanya mengarah ke proyek itu begini. Yang pertanyaan kemarin itu bukan kalau ketua punya seperti jadi kaku lalu sing bebas salah. Itu hanya pancingan supaya Bapak bisa mengembangkan jauh lebih jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Semuanya Bu. Ya saya berharap sungguh ini menjadi catatan kita di selalu yang berikut Bapak Ibu. Tidak sampai di sini saja saya minta kalau guru dan guru nanti ketika kita mengajar dengan baik, tetap kita ada yang masih kurang. Saya yakin kalau Bapak Ibu mengajar dengan baik, tetap ada yang masih kurang. Kemarin saya mungkin Pak Agus dampak dari kerjasama dengan Pak kemarin, tapi saya mudah-mudahan kami dalam ada bab 1 kayak gitu kan, lantas siklus 1, oh sintak, iya sintak 1, oh dari oke. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman, kalau apa sih perbedaan best practice dengan PTK? Ya, kalau PTK itu perlu diuji lagi. Tapi kalau namanya best practice itu sudah berhasil baru kita tulis. Itu artinya kita sudah melakukan, kita tidak ragukan lagi itu. Hanya kekurangannya kita. Ayo apa? Kekurangannya kita itu apa kalau mau menulis best practice? Kekurangannya apa? Dokumentasi. 16 ya, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses. Ini juga masih terlalu umum ya, terlalu umum saya tulis di sini umum, lebih dikhususkan gitu, lebih spesifik itu seperti itu. Kemudian kondisi dan tantangan itu masih itu, nanti itu berlahir ya, tantangannya dijadikan kondisi. Nah itu lalu Bapak Ibu mendokumentasi. Dokumentasi bukan hanya foto-foto Bapak Ibu. Yang tadi kalau bikin kurikulum berarti pasti ada SK tim pengembangan seperti beta begitu. Ada daftar hadirnya, ada apanya lagi, ada apanya, itu. Ya, jadi bukan cuma foto-foto. Kalau kita ambil foto-foto saja dengan gabung teman-teman lalu foto saja selesai kan? Jadi supaya lebih dekat. Mungkin kita bisa katakan ini. Best practice-nya Bapak Ibu saja daftar isinya apa? Yang pertama apa? Mungkin latar belakang. Saya nggak bikin latar belakang dan apa langsung situasi itu aja, ya. Situasi apa? Tantangan. Jadi daftar isinya berisi itu aja. Situasi, tantangan apa itu aja Bapak Ibu. Jadi udah dijelaskan secara spesifik kayak tadi itu yang laporan sekolah. Bisa membantu Bapak Ibu dalam persiapan untuk gelar karya dan memperbaiki masukan-masukan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu terakhir tadi. Ya, kita akan fokus ke ini Bapak Ibu, namanya ChatGPT, ya, ChatGPT. Ini lagi ngetren sekarang. Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu pastikan login atau registrasi dulu. Tutorialnya nanti saya kirim ya. Registrasi dengan akun Gmail. Pakai Gmail biasa saja Bapak Ibu ya, jangan pakai akun belajar. Pakai Gmail biasa saja. Setelah masuk, tampilannya hanya begini Bapak Ibu. Ya. Generative Pre-trained Transformer GPT. Ini sebuah transformasi generator teks dengan jenderal pendidikan. Nah ini buku nih Bapak Ibu sudah jadi ya. Tujuan pembelajaran memahami konsep benda padat, mengenal berbagai jenis, memahami sifat. Tinggal kita ubah sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Itu satu. Yang kedua, apa yang bisa kita pakai? Bapak Ibu kerja di Excel nih, bingung, cari di Google tidak dapat. Saya kerja ini, data banyak ini, mau cari nilai rata-rata seperti apa?
Coba tanya dia. Kita langsung saja. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata di Excel? Ya. Kita turun di Ya, ke depan tuh boleh. Iya. Inilah dia Ibu Sahara. Peserta terbaik ketiga. Ya, Ibu di depan sini dulu. Kaki. Yaitu ini Bapak atau Ibu ya, Bapak ya. Terbaik yaitu Bapak M. Thomas Lucky. Ada? Oh, ada video. Oke, tepuk tangan ya buat peserta terbaik pertama dari SD Negeri 71 Ambon. Di sini Bapak. Iya, dan menjadi peserta favorit kita yaitu angkatan kedua. Bapak mau Pak di sini Pak. So aku Pak. Iya. Oke, berikan tepuk tangan kepada Pak Agus ya sebagai peserta favorit kita. Ibu Nila bisa dibagikan coklatnya. Jam 7 sebentar. Ketemu di jalan disapa Bu ya saya. Nanti kalau ada yang mau sabun baju nih promosi ya. Mau sabun baju, mau lukis, saya bisa lukis. Saya pelukis loh Bu, saya seniman. Saya bisa lukis, saya bisa sabun. Saya lukis di papan, di kayu. Terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak trainer dan kepada YPPM yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator di hari ini dan hari-hari berikutnya. Ya, semoga kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang lebih indah, lebih semangat di kondisi yang baik di pernikahan saya mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.